Halo semua, kali ini gue akan unboxing Poco X6 Pro. Ini gue dapet pada hari ini juga sih, hari Sabtu ini. Cukup cepat flash sale, hanya makan 2 hari untuk sampai ke daerah gue. Dan ini adalah penampilan pertama boxnya. Penampilannya yaitu ya biasalah Poco X6 Pro, samping, belakang. Ini sebenarnya udah gue buka sih sebelumnya untuk ngecek-ngecek. Jadi ini untuk memperlihatkan isi box aja buat kalian. Isinya lengkap banget, ada stiker-stiker. Tentu casingnya ini upgrade banget sih. Dan tentu ada HP-nya Poco X6 Pro, kita singkirin dulu. Dan tentu ada charger dan kabel. Intinya paketnya masih lengkap, mantap banget, masih lengkap. Oke, saya bereskan dulu. Oke, ini dia Poco X6 Pro di tangan gua. First impression secara desain jujur bukan selera gua ya untuk desainnya. Kameranya letaknya 4, bener-bener anti mainstream sih. Kalau Poco memang gua udah ngikutin dari dulu, Poco memang desainnya tuh anti mainstream. Oke, lanjut kita ke sisi frame-nya. Frame-nya plastik, ini materialnya juga plastik, dan ini adalah volume up and down-nya. Belakangnya juga ada port USB-C dan mikrofon, speaker, atasnya speaker ear blaster, dan mikrofon juga, mikrofon atas bawah. Dan langsung aja kita ke bagian utamanya, yaitu layarnya. Oh ya, belum ngasih tahu, ini layarnya, maksudnya displaynya udah sudah digunakan tempered glassnya, anti gores gini kalau nggak salah ya, anti gores. Jadi kalian gak usah perlu beli anti goresnya. Dan yang gue suka itu casingnya sih. Casingnya tuh bener-bener top level gitu. Ini pertahankan ya Poco untuk masalah casing. Casingnya bagus banget. Sudah seharusnya sih Poco casingnya seperti ini di harga 4 jutaan. Semoga di Poco F6 casingnya seperti ini. Oke, lanjut ke bagian display. Untuk display tentu displaynya ini upgrade banget ya dari Poco X5 Pro. Karena tuh kalau kalian tahu Poco X5 Pro tuh layarnya masih Full HD AMOLED dan bezelnya itu masih cukup tebal ya. Dan sekarang displaynya udah bener upgrade. Lihat aja ini tipis banget displaynya. Oke, ini adalah tampilan dari Poco X6 Pro. Setelah gue pakai beberapa jam dari siang tadi, kesan pertama gue untuk desain Poco X6 Pro biasa aja sih. Karena memang gue tahu tuh Poco untuk masalah desain pasti dia nggak bakal kayak all out ke seperti seri Xiaomi atau Redmi gitu. Ini desainnya memang anti mainstream, cuma kalau bagi orang awam misal itu bagi gue desainnya kurang sih. Tapi bisa dimaafkan lah, untuk spesifikasinya aja yang didapat lebih baik gitu, lebih mantep. Ini kameranya 4, utama, ultrawide, dan makro. Dan dikelilingin frame juga. Ini framenya kayaknya pakai plastik juga. Terus ada tulisan Poco dan 64 OIS. Tolong Poco kedepannya, semoga aja saran saya didengar sih. Ini tulisan Poco dan Redmi-nya mending taruh aja di bawah, dan 64 OIS-nya gak usah diterapin gitu. Kesannya tuh kayak rame banget gitu. Padahal mantap gitu kalau tulisannya Poco aja di bawah, gak usah rame-rame banget gitu. Dan langsung aja kita ke bagian frame-nya. Frame-nya menggunakan material plastik. Ini ada power button, volume, dan bagian bawah speaker, port Type-C, mic, dan slot SIM card. Dan bagian sisi satunya polos. Dan bagian atas ada speaker, mikrofon, dan ear blaster remote. Oh ya, gue belum mention ini material belakangnya juga plastik tuh, meninggalkan jejak sidik jari. Jadi bagi saran gue, ini kan material plastik,
bagi saran gue untuk kalian material plastik lebih baik gunakan Garskin. Murah kok, Garskin harganya Rp3.000. Untuk apa? Untuk menghindari bintik-bintik putih di masa depan gitu. Karena bagi kalian yang pakai HP-nya lama, perlu banget namanya Garskin. Oke, langsung aja kita ke display. Ini fingerprintnya sudah di layar nih, jadi cepet, fingerprintnya juga cepet banget sih tuh. Oke, langsung aja kita ke layarnya. Ini layar upgrade banget sih dari Poco X5 Pro. Kalau kalian tahu, Poco X5 Pro tuh bezelnya agak sedikit tebel, dan ini bezelnya sangat-sangat the real flagship dan resolusi 1,5K. Untuk HyperOS kesan pertama gue justru lebih bagus sih daripada MIUI secara performa, fitur, dan animasi lebih oke di HyperOS sih. Terus udah gitu update-nya nih panjang sih. Poco X6 Pro 3 tahun sampai 4 tahun update keamanan. Jadi ini sampai Android 17 kalian dapat update-nya. Dan untuk menu pengaturan kontrol panelnya seperti ini mantep banget sih. Cuma saran gue nih, pengaturan ini mending ditaruh di bawah aja gitu, ukurannya kecil. Tadi gue sempat nyari-nyari nggak kelihatan gitu, taunya ini pengaturan. Oke, lanjut. Itu sih clue-nya gue. Untuk performa ini menggunakan MediaTek 8300 Ultra. Ini upgrade yang sangat cukup besar banget, karena kalau kalian tuh Poco X5 Pro menggunakan Snapdragon 778G, clock speednya juga 2,4 GHz. Yang Poco X5 Pro ini langsung ke 3,35 GHz pakai Cortex yang baru. Kenapa ada nama Ultra? Karena Ultra ini adalah fokus utama Poco di performa. Kalau kalian tahu Xiaomi 13T juga ada Ultra, itu fokus di semua sektor, tapi terutama di ISP kameranya. Oke, lanjut. Tadi gue sebelum mention sih di software ini bloatware cukup banyak ya, ada 20 gue hitung-hitung. Bloatware bisa dihapus, sangat bisa dihapus, tenang aja. Ini kenapa ada bloatware? Karena ini kerjasama untuk menekan harga juga sih. Jadi gue ngerti lah untuk brand-brand yang pakai bloatware. Asal bisa dihapus itu bisa dimaafkan. Untuk iklan ini singkat aja ya. Setelah gue install aplikasi, iklannya memang ada sih muncul, cuma munculnya tuh nggak sering banget gitu. Kayak Xiaomi sudah ngerti keluhan usernya gitu, sehari sekali atau kadang 2 kali, nggak sering banget gitu. Aplikasinya juga yang sering ada iklan nih di Apple nih, mending dihapus aja. Jadi ke Google Discover juga bisa, dan di aplikasi musik ada, di Get Apps ini sering muncul notifikasi rekomendasi iklan, lebih baik di nonaktifkan aja juga. Dan di File Manager juga ada. Dan gue belum mention, kalau kalian setup HP-nya Poco dan Redmi, kalian bisa nonaktifkan aja iklannya gitu. Nah, di sini juga ada nih pengaturannya nih. Oke, kita lanjut ke bagian aplikasi device info web untuk melihat spesifikasinya. Ini sudah menggunakan Android 14, ya bagus banget. Ini respect banget kepada Xiaomi. Dan update-nya 3 tahun dan 4 kali update keamanan yang gue sebutkan sebelumnya lah. Ini bagus banget. Dan sudah UFS 4.0 dan RAM-nya 12GB LPDDR4X. Ini gue agak terkejut banget sih, di 4 jutaan dapat LPDDR4X, F5X maksud saya, dan UFS 4.0. UFS 4.0 ini kegunaannya untuk apa bang? Untuk lebih cepat aja sih, seperti rendering video, foto, copy paste dari PC atau flash disk atau yang lainnya, lebih cepat banget daripada UFS generasi sebelumnya. Seperti kalian install aplikasi game besar di Play Store, itu loadingnya juga cepat, dan loading menuju load aplikasi kayak ke Mobile Legends itu jauh lebih cepat lagi. Ini bener-bener ngebantu banget sih UFS 4.0 lah. Dan sensor kameranya pakai OmniVision OV64B, 8MP nya ultra wide OmniVision juga, 2MP nya juga dari OmniVision. Bukan yang ini dari Galaxy Core kalau nggak salah deh. Dan kamera depannya pakai OmniVision juga.
Ini sistemnya yang gue sebutkan sebelumnya pakai MediaTek 8300 Ultra Cortex A715 3,35 GHz 4 nanometer TSMC. Terkejut banget sih, MediaTek perkembangannya sangat signifikan banget. Ini model numbernya kalian bisa lihat sendiri. Screennya sudah mendukung Dolby Vision, HDR10, HALG, dan HDR10+. Benar resolusinya 1,5K. Ini the real upgrade banget dari Poco X5 Pro. Udah Dolby Vision dan HDR10 itu menandakan bahwa layar ponsel yang kalian gunakan itu bagus banget kualitasnya. Penyimpanannya the real besar banget. Internal 512 GB, free-nya aja sebelumnya nggak segini sih ini. Lebih lagi free RAM-nya juga masih gede banget, ini 3,4 GB, mubazir kalau nggak dipakai gede-gede. Nah, ini sensornya yang gue sebutkan sebelumnya lebih detailan, Omnivision juga. No problem lah, Omnivision juga. Baterainya 5000 mAh, sensornya lengkap banget, IR blaster juga ada. Untuk ngomongin kamera, nanti akan gue tampilkan sedikit. Kalau kalian mengikuti Poco, kalian sudah tahu lah bahwa Poco itu tidak fokus di sektor kamera. Tapi kali ini tampaknya Poco agak berbeda sih. Gue melihat ada perkembangannya dari sektor kameranya. Ada sih beberapa hal di bagian yang kurang, tapi ada beberapa hal juga hasilnya juga cukup bisa diterima lah gitu. Untuk video gue coba stabilisasinya juga cukup oke. Nanti gue akan sampaikan juga sih, gue nemu tuh ada di bagian video ketika gue lari pencahayaan di belakang itu kurang kayak menangani dengan baik gitu, kayak ada guncang-guncang gitu. Gue gak ngerti deh, pokoknya nanti gue tampilkan deh gitu. Oke, ini adalah tes 4K 30 fps di Poco X6 Pro. Pas saya uji sebelumnya ini di 4K OIS dan ACC cukup baik ya ditanganinya. Dan untuk mikrofonnya bagaimana penangkapan suaranya? Ini saya pegangnya pakai tangan satu, dan mikrofonnya ada dua, atas dan bawah. Jadi kalau salah satu menutupi, ada yang di backup ya. Kalau bisa jangan ditutupin dua-duanya biar kualitasnya makin bagus. Dan ini saya ada di GOR olahraga. Ini saya berlari, 4K-nya berlari. Oke, tes Full HD 60 fps di Poco X6 Pro. Ini bagus banget sih. Kamera depannya ada 60 fps maksud saya. Jadi enak gitu buat ngevlog atau ngedit. Dan untuk stabilisasi saya melihat juga ada ini. Ya emang udah harusnya sih MediaTek 8300 Ultra bisa menangani lah stabilisasi di semua resolusi kameranya. Ya bagus banget. Udah ada stabilisasi di Full HD 60 fps untuk selfie-nya. Dan untuk latar belakangnya bagaimana di sini nih? Sebenarnya kamera depannya butuh update software lagi sih kalau menurut saya. Jadi ada beberapa hal yang nanti saya akan sampaikan deh di reviewnya. Memang agak kurang gitu. Cuma udah oke sih, udah bersyukur gitu 60 fps. Biasanya brand-brand lain 30 fps gitu. Ini 60 fps emang wajib banget lah di HP 4 jutaan. Mikrofonnya bagaimana? Saya berlari nih, coba. Untuk kamera selfie gue coba oke sih. Terutama di fitur Full HD 60 fps itu gue apresiasi banget. Memang wajib ada. Masa ya chipset sekelas MediaTek Dimensity nggak bisa lah buka 60 fps, harus bisa banget dong. Dan untuk 8MP ultrawide ya nggak terlalu wah juga sih. Ini kayak udah oke lah ada ultrawide. Yang nggak suka tuh
2MP makro. Dari dulu gue tuh 2MP makro gak bakal gue gunain asli. Itu 2MP yang gak bakal gue gunain selamanya. Hasilnya juga ya biasa banget, hambar gitu warnanya. Langsung aja ke Antutunya mendapatkan 1,3 juta, tapi ada beberapa review di YouTube gue lihat ada yang dapat 1,4 juta, mungkin itu pakai cooler atau enggak. Tapi skor sebesar ini tentu sudah jauh lebih dari cukup. Ya, ini aja GPU-nya aja 500.000 ini seperti Helio G99 atau Snapdragon 695 atau Snapdragon 778G atau Snapdragon 7 Plus Gen 2 setahu gue 5.000-an tuh. Udah ini Antutu segini mah semua kelibas sih yang gue pakai saat ini gitu. Dan skor storage-nya aja gede banget ini, 174.000 yang gue bilang sebutkan sebelumnya gitu. Ini UFS 4.0 sangat membantu banget untuk kalian jadi content creator. Multi sentuhnya juga udah 10 sih. Gue coba tadi sih bener dari 10, nggak mungkin 5 lah, dari 10. Dan gyroskopnya tentu hardware di sini tuh pakai MediaTek, pakai vendor dari ST. Terus udah aman lah. Dan Geekbench-nya juga Geekbench juga cukup besar ya, 3400 multicore, sudah jauh lebih mantep lah. Ini touch samplingnya 500 Hz karena gue pakai game turbo. Jadi kalau kalian main game lebih baik nyalain aja game turbo untuk touch sample-nya lebih responsif lagi untuk touchscreen ke layarnya, itu dari jari ke layarnya itu lebih cepat lagi. Itu sih kesan pertama gue mengenai Poco X6 Pro. Ini adalah upgrade yang cukup besar banget dari Poco X5 Pro. Bahkan gue juga cukup tercengang gitu. Poco X5 Pro ke Poco X6 Pro itu upgrade-nya bukan upgrade biasa, ini upgrade the real monster kalau menurut saya. Karena dari spesifikasi ini bawa semua sudah lebih dari cukup gitu upgrade-nya. Kalau kalian user Poco X5 Pro upgrade ke Poco X5 Pro gak bakal nyesel. Karena ini upgrade-nya luar biasa banget, walaupun harganya juga cukup naik sih, 4,7 juta, normalnya 4,9 juta. Itu harga yang wajar sih kalau menurut saya. Itu sih yang gue sampaikan mengenai Poco X6 Pro. Maksud saya, bila ada pertanyaan di bawah mengenai Poco X5 Pro, insya Allah nanti akan gue jawab. Komen aja di bawah. Terima kasih.